Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bersama Ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أمين تذكر جيران بذي السلم مزجت دمعا جارا من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa ala dzalimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah yang kita cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pagi yang diiringi dengan hujan rintik-rintik menambah syahdu dan nikmat kita. Semoga perjalanan bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah menuju masjid dicatat sebagai
amal soleh bapak-bapak dan ibu-ibu, amin ya rabbal alamin. Tambah ilmunya bermanfaat, ditambah lagi dengan siapa orangnya, tidak pandang bulu, yang dari rumahnya menuju ke tempat taklim, maka setiap langkahnya diampuni dosa-dosa kecilnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu adalah dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pagi ini pagi yang cukup bahagia buat kita semuanya. Bahasan kita yaitu tentang keutamaan salat duha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi qiyami talasati ayamin min kulli syahrin wa rak'ataini ad-duha wa an utiya qabla ana raqdua, muttafaqun alaih. Jamaah yang berbahagia, keutamaan salat duha. Duha adalah salah satu waktu yang di dalam Al-Quran juga menjadikan saksi wadduha, demi waktu duha. Wawunya adalah wawu qasam, artinya wawu untuk sumpah. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili, ya, demi malam hari. Itu banyak sekali huruf wawu di depan, namanya wawu qasam, untuk sumpah. Huruf untuk sumpah itu ada kalanya wawu, ada kalanya ba, ada kalanya ta. Bisa wallahi, bisa billahi, bisa tallahi. Itu. Sumpah yang benar itu adalah demi Allah. Ya. Wallahi, tallahi, billahi. Artinya demi Allah. Allah sendiri sumpahnya bisa demi masa, wal asri, demi waktu asar atau demi masa, wal laili, demi malam hari, wasyamsi, demi matahari, wadduha wal laili idza saja. Jadi huruf qasam itu ada 3, wawu, ba, ta. Kalau kita manusia bersumpah selain dengan demi Allah, itu sebetulnya sumpahnya tidak beneran. Contohnya begini: demi langit dan bumi aku bersumpah. Itu ini nggak beneran gitu. Kalau yang benar-benar sumpah adalah demi Allah. Kalau kita manusia demi Allah, ya. Tapi kalau demi makhluknya Allah, demi langit dan bumi aku bersumpah, ya. Itu artinya tidak sekuat demi Allah. Sumpahnya tidak sekuat demi Allah.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku Muhammad, Khalili, Khalil itu kekasih, Habibi juga kekasih. Kemudian Khalili, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan kepadaku dengan puasa 3 hari setiap bulan serta 2 rakaat duha, dan aku mengerjakan sholat witir sebelum aku tidur. Komplit nih. Rasulullah berpesan kepada Abi Hurairah 3 hal. Yang pertama adalah puasa 3 hari dalam sebulan sekali. Itu yang disebut Yaumul Bid, hari putih, ya. Tengah bulan. Tanggal berapa itu? 12, 13, 14, apa 13, 14, 15? Kemudian yang kedua pesannya adalah sholat duha, dan yang ketiga adalah sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur itu adalah dianjurkan bagi orang yang tidak meyakini mau bangun tengah malam. Bagi orang yang yakin setiap malam itu bangun sholat tahajud, maka witirnya setelah tidur. Maka sholat witir yang setelah sholat tarawih, ya, itu bagi orang yang jarang bangun di tengah malam. Makanya sholat witir sebagai penutup sholat sunnah-sunnah yang lain. Pernah terjadi persoalan witir dulu apa tidur dulu. Kalau dia sudah witir bangun tidur, boleh nggak sholat sunnah lain? Sholat tahajud, sholat hajat, sholat yang lain, padahal sudah sholat witir. Nah, ini dipertanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar selalu witir dulu baru tidur. Umar enggak. Umar itu tidur dulu, witirnya belakangan nanti setelah bangun tidur. Dijawab oleh Rasulullah, dua-duanya adalah benar. Dua-duanya adalah boleh. Engkau wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang berhati-hati, maka sholat witir terlebih dulu, takutnya malamnya bablas tidurnya nggak bangun, maka sudah sholat witir, itu lebih berhati-hati. Tapi setelah sholat witir kemudian bangun malam sholat tahajud lagi juga boleh. Lalu witir lagi apa enggak? Boleh iya, boleh tidak. Sebaiknya witir lagi. Kalaupun tidak juga enggak apa-apa. Engkau wahai Umar orangnya disiplin, selalu bangun di tengah malam, maka meyakini betul bahwa tiap malam mesti bangun, witirnya belakangan. Maka kadang ada orang sholat tarawih, pas giliran witir dia tidak ikut sholat witir karena nanti malam sekalian.
boleh seperti itu. Jadi dengan sholat duha ini adalah coba kita menjadikan bahwa sholat duha ini menjadi wajib pribadi, bukan wajib menurut Allah, bukan. Sholatnya sunnah kan itu, tapi kita mengharuskan setiap hari, yang seolah-olah kalau ditinggalkan itu sholat duha, kita merasa kayak meninggalkan sholat wajib. Nah, itu maksudnya wajib menurut pribadi. Mengharuskan setiap hari ada sholat duha, karena ini sangat baik sekali manfaat daripada sholat duha. Pada hadis berikutnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Dzar radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala yusbihu ala kullu salama min ahadikum sadaqatan fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarku'ahuma minad duha, rawahu Muslim. Jadi dari Abi Dzar, Rasulullah bersabda, setiap pagi masing-masing ruas anggota badan kita, tangan, kaki, semuanya masing-masing ruas itu wajib dikeluarkan sedekahnya. Tangan ada ruasnya nih, kaki itu wajib dikeluarkan sedekahnya. Ya, kasih. Wajib dikeluarkan sedekahnya. Dan setiap tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil, tahmid, takbir, sedekah. Menyuruh kepada kebaikan, amar ma'ruf, sedekah. Mencegah kepada kemungkaran, sedekah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk sedekah. Kesemuanya itu dapat diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Bapak Ibu yang saya hormati, 2 rakaat sholat duha itu sama halnya dengan sedekahnya ruas-ruas tubuh kita, anggota badan kita. Seluruh ruas-ruas ini sedekah luar biasa. Ya, 2 rakaat sholat duha. Biasanya bapak-bapak sholat duhanya berapa rakaat? 2. Kalau 2 rakaat itu baru sedekah itu. Sedekah ruas-ruas. Tajlibul arzaknya mana? Untuk menarik rizki belum ada itu. Makanya tambahin lagi, paling tidak 4 rakaat. Nah, kalau sampai 8 rakaat itu lebih bagus. Sholat duhanya 8 rakaat, Pak, udah pernah apa belum ini? Nah, ini sholat duha itu ternyata bukan hanya 2 rakaat. Kalau cuma 2 rakaat itu baru sedekahnya ruas-ruas anggota badan kita, anggota tubuh kita. Yang tajribul azab untuk menarik rizki supaya gampang, supaya mudah, supaya berkah. Yang penting itu berkahnya itu. Ya. Ini belum ada. Maka tambahin lagi 2 rakaat lagi.
6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kadang-kadang kita membaca kehidupan orang-orang yang sukses ya, biografinya orang-orang yang sukses. Ini salah satunya ini Sandiaga Uno. Bapak tahu kan? Ya, menteri sekarang ya, menteri pariwisata ya, Sandiaga Uno. Itu kalau sholat duha dia itu minimal 4 rakaat ternyata, sering-sering 8 rakaat. Yaitu biografinya dia dibaca, oh pantas kalau begitu sukses ya. Kita sholat duhanya 2 rakaat, itu pun kalau lagi inget. Kalau lagi engeh, kalau lagi nggak engeh kadang-kadang ya udah bablas saja, udah tahu-tahu sudah zuhur. Ayo kan, mari kita tingkatkan ya sama-sama, termasuk saya juga kalau sholat duha kadang-kadang 2 rakaat karena udah mau jalan kemana gitu ya. Ya Allah, itu baru sedekah ruas tangan semuanya yang ada pada tubuh kita. Nah ini bahwa sholat duha itu tajribul arzak, menarik rizki. Makanya ibu-ibu tuh, para istri harus sholat duha. Suami berangkat kerja, istrinya sholat duha, ya Allah berikan rezeki suami saya dengan rezeki yang halal dan berkah. Selamatkan dia, lindungilah dari segala malapetaka, lindungilah dari maksiat, lindungilah dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT. Dibantu oleh istri. Suami berangkat kerja, istri di rumah mendoakan dengan sholat duha, udah cakep, aman itu. Pancarkan positive thinking kepada seorang suami, jangan gampang curiga, tapi dibarengi dengan doa mohon kepada Allah agar suaminya tidak selingkuh, agar suaminya tidak nyeleweng, agar suaminya dapat rezeki yang halal dan berkah. Rezeki halal berkah itu dapat rezeki sampai ke rumah. Banyak orang rezekinya banyak tapi nggak sampai ke rumah, Pak. Ketika dia gajinya kecil, rezekinya sampai ke rumah. Tapi giliran gajinya gede, nggak sampai ke rumah. Nah ini, yang sampai ke rumah cuma sedikit. Kemana kalau begitu? Iya. Ini perlu dibantu oleh istri, doakan supaya rezekinya itu sampai ke rumah. Rezekinya mampir di mana-mana. Ya. Dengan sholat duha, Allah adalah segala-galanya. Yang memberikan pekerjaan kepada seorang karena Allah. Orang bekerja mendapatkan uang karena Allah. Mintalah kepada yang mengatur pekerjaan dan yang mengatur rizki, yaitu Allah. Sudah tidak ada lain. Engkau ya Allah yang memberikan pekerjaan, Engkau ya Allah yang memberikan rizki. Jadi bukan semata-mata bos kita, tidak ketergantungan dengan bos, tapi ketergantungan dengan Allah. Pasrah, maka doanya itu kan tadi, in kana rizki fis sama fa'anzilhu. Jika rizki itu ada di langit, ya Allah turunkan. Wa in kana rizki fil ardi fakhrujhu. Jika rizki ada di bumi, tumbuhkan ya Allah, keluarkan. Ya. Jika rizkiku masih jauh, dekatkan. Jika rizkiku masih sulit, mudahkan. Jika rizkiku masih sedikit, tambahkan dan berkahkan. In kana rizki fis sama fa'anzilhu, wa in kana rizki fil ardi fakhrujhu, wa in kana rizki asiran fayasirhu, mudahkan. Wa in kana rizki ba'idan, masih jauh,
Ya, faqaribhu, dekatkan. Bahasa Arabnya nggak bisa, pakai bahasa kita. Allah tahu segala bahasa manusia, segala makhluk Allah tahu bahasanya. Pakai bahasa hati, bahasa kita, ya Allah, ya. Jika rizki saya masih di langit, turunkan ya Allah. Jika rizki saya masih di bumi, tumbuhkan ya Allah. Jika rizki saya masih jauh, dekatkan. Jika rizki saya ya Allah masih sulit, mudahkan ya Allah. Jika ternyata rizki saya tuh haram, ya Allah, sucikan ya Allah. Ini penting. In kana rizki haraman fattahhirhu. Jika rizki saya itu masih remeng-remeng gitu ya, apa halal apa haram begitu, ya, fattahhirhu, maka sucikan ya Allah supaya betul-betul halal. Ada halal tapi enggak thayyib, ada halalan thayyiban. Rizki halalan thayyiban, udah halal tapi baik. Thayyib itu artinya baik. Baik itu artinya yaitu tadi, sampai ke rumah dan berkah. Orang minta-minta kalau memang sudah nggak mampu kerja, itu halal rezekinya. Tapi itu tidak thayyib, tidak baik. Itu halal kalau memang itu sudah nggak mampu kerja, tetapi tidak thayyib. Yang thayyib, halalan thayyiban, sudah kita bekerja dengan keringat kita, dengan upaya usaha semaksimal, kemudian menghasilkan rizki, itu halalan thayyiban. Ada rizki min haitsu la yahtasib, ya, dari yang arah yang tidak disangka-sangka. Ini banyak. Ada rizki yang ditarik dengan doa, karena memang Allah yang memberi. Satu saat Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ya ini hikayah. Imam Malik itu pekerjaannya memang mengarang kitab dan ngajar. Pas kebetulan lagi ceramah, Imam Syafi'i sebagai muridnya mendengarkan. Kalau kita itu selalu menghidupkan agama Allah, lillahi kalimatillah, maka niscaya rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Kepikiran sama Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i enggak begitu. Harus berusaha, harus kerja, baru akan mendapatkan rezeki. Selesai pengajian, Imam Syafi'i bilang kepada gurunya Imam Maliki, guru, tadi mengatakan kalau beribadah terus dan berjuang di jalan Allah, kemudian yaitu li kalimatillah, maka akan datang rizki dengan sendirinya. Menurut saya enggak seperti itu, kita harus kerja. Imam Malik senyum saja. Ya, memang seperti itu Syafi'i, karena muridnya. Kamu boleh membuktikan. Imam Syafi'i dengan pendiriannya membuktikan. Satu saat keluar jalan-jalan lewat kebun, ada seorang petani kebun anggur. Dia sedang memanen anggur. Imam Syafi'i bilang kepada tukang kebun, Bapak, boleh nggak saya ikut kerja memetik anggur? Oh boleh, silakan, nanti saya kasih upahnya. Nah, bekerjalah Imam Syafi'i membantu untuk memetik anggur. Selesai dikasih upah banyak. Ya, inilah namanya rezeki. Saya sudah berusaha, saya bekerja, saya mendapatkan upah anggur. Ini menurut saya harus bekerja seperti ini. Saya akan buktikan kepada guru saya. Dibawalah anggurnya. Enggak semuanya tentunya. Upah tadi separuh ditaruh di rumah, separuh dibawa ke guru.
Guru lagi ngajar seperti ini, Imam Syafi'i datang. Guru, nih anggur nih guru. Buat guru nih anggur nih. Silakan cicipin. Tuh. Iya, buat saya ini. Iya. Dari mana ini? Ah, inilah guru. Saya mendapatkan rezeki karena saya kerja. Saya dengan capek kerja, saya dapatkan ini upah, yaitu anggur. Oh, iya. Kamu benar. Kamu benar itu. Sudah ikhtiar kerja, kamu mendapatkan upah, itu benar. Tapi jangan lupa, ini kan bagian saya. Iya, saya nggak kerja di sono, tapi ini rezeki saya. Ah, bengong. Nah iya ya. Nah iya itu. Kamu yang kerja di sana, iya. Terus mendapatkan katakanlah 2 kilo anggur, ya. Yang 1 kilo kamu di rumah, 1 kilo dibawa ke sini, ya. Ini rezeki saya. Ya ini rezeki saya. Oh, ternyata begitu, Pak. Enggak semuanya dengan susah payah rezeki didapatkan. Ada yang memang tidak dengan susah payah, tapi memang betul-betul mohon kepada Allah. Ya usahanya seperti itu. Oh, ya dapat rezeki. Nah itu datang rezeki. Ini kan buat saya kan? Iya. Ya ini rezeki saya. Masyaallah itu. Ya, luar biasa itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Anha. Ya. Dari Aisyah. Qalat ada taknya. Kalau laki-laki kola. Kalau perempuan qalat, berkata Aisyah, karena Rasulullah SAW yusalli duha arba'an wa yazidu masyaallah. Jadi menurut Aisyah, istri Rasulullah di rumah itu sholat duha 4 rakaat. Maksudnya itu 2 salam, 2 salam. Au yazidu masyaallah. Kadang-kadang dia menambah bukan hanya 4 rakaat, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi keadaan. Bisa 6, bisa 8. Masya Allah. Ini Rasulullah sholat duhanya bukan 2 rakaat doang, Pak. Iya. Bisa 8 rakaat. Minimal 4 rakaat menurut istrinya Aisyah. Tambah lagi yuk, kita sholat duhanya. Yang 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat lagi. Wa an Ummi Hani Fahisyata binti Abi Thalib, namanya Ummi Hani, ini putri daripada Abi Thalib radhiyallahu anha. Qalat dhahabtu ila Rasulillah SAW. Kata dia, saya pergi mengunjungi Rasulullah SAW amal fathi, pada saat terbukanya kota Mekah. Fawajadtuhu yahtasilu, maka Rasulullah pada saat itu sedang mandi. Falamma faragha, maka setelah selesai mandi, min huslihi sholat 8 rakaatin, Rasulullah sholat 8 rakaat. Wa dzalika duha, itu adalah sholat duha. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh para muhaddisin. Rasulullah sholatnya kadang 4 rakaat, sholat duhanya itu kadang 8 rakaat. Ya Allah, Pak Haji Edi udah pernah belum nih sholat duha 8 rakaat nih? Udah pernah ya? Alhamdulillah ya. Ini dicoba, ternyata bukan hanya 2 rakaat tapi 8 rakaat. 4 rakaat boleh, 2 rakaat ya boleh juga. Baru buat sedekah ruas-ruas tangan kita. Salat duha
ada di sebagian masjid taklim seperti ini sengaja dipanjangin waktunya sampai sholat duha. Selesai pengajian, sarapan bersama. Oh, antik sekali itu. Ya. Indah sekali itu. Nasi uduk. Ya. Kita belum sampai ke situ. Ya, baru apa ini? Ya, gorengan. Ya. Tempe goreng. Iya, kemudian ada lagi teh dicoba. Kalau sudah dingin nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu berapa rakaat sholat duhanya, Bu? Kalau baru 2, tambah lagi. Dipisah-pisah juga nggak apa-apa. Di masjid sholat 2 rakaat. Nanti pulang sampai di rumah 2 rakaat lagi. Boleh. Kemudian setelah itu ternyata jam 10 mandi. Habis mandi wudhu, sholat duha lagi. Boleh seperti itu. Boleh dipisah-pisah. Mau terus juga boleh. Sekalian terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh. Ya. Nah, kita enaknya selesai pengajian seperti ini, kemudian sampai waktu syuruk. Nah, waktu syuruk itu yang ini bunyi tit 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 itu, tunggu barang 6, 7 sampai 10 menit lah kira-kira, kita baru sholat. Dijamin gak mati lagi nih ya. Sholat duha. Siapa yang sholat syuruk 2 rakaat sebelum kita itu pulang ke rumah. Jadi habis taklim seperti ini, kita sholat syuruk 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan ibadah umroh. Wallah ya Rabbi. Bapak belum pernah umroh, tapi mendapatkan pahala setara dengan ibadah umroh, itu apabila di waktu subuh kita, baik itu kajian seperti ini atau kita tadarus Quran sendiri sampai waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, tunggu setelah waktu syuruk 5 menit ke atas ya. Jangan langsung sholat, masih buri tutut belum, tunggulah di atas 5 menit kita sholat, pahalanya sama dengan ibadah umroh. Waktu sholat duha, An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna minad duha faqala ama laqad alimu anna sholata fi ghairi hadhihi sa'ati afdalu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul awabina hina tarmadul fisalu, rawahu Muslim. Dari Zaid bin Arqam, Rasulullah bersabda bahwasanya ia melihat orang-orang mengerjakan sholat duha pada waktu sebelum begitu siang. Maka ia berkata, ingatlah, sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa sholat duha selain saat ini lebih utama, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak onta bangun dari pembaringannya. Jadi anak onta itu bangun dari pembaringannya kapan? Ketika sudah ada sinar matahari. Matahari mulai bersinar, mulai panas, anak onta nggak betah bangun dari pembaringannya. Itu maksudnya matahari sudah tinggi, ya, qadra rumhin,
kurang lebih setinggi tombak dari pandangan mata kita. 1,5 meter tingginya. Kalau di sebelah timur sana ada gunung, di atas gunung 1,5 meter. Kurang lebih itu. Ya, sehingga sinarnya sudah mulai panas, mulai terang sekali. Itu waktu duha. Sampai kapan? Sampai sebelum zuhur. Nah, sebaiknya kapan? Di awal waktu lebih baik. Sholat duhanya jam 11 boleh nggak? Boleh. Cuma yang lebih bagus itu adalah katakan jam 7 atau jam 8. Jam 7, 8, 9 boleh. Jam 11 boleh, silakan. Sebelum zuhur pokoknya. Tapi afdolnya adalah ketika matahari itu sudah mulai memanas sinarnya. Itulah sholat duha jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semuanya menambah lagi 2 rakaat sholat duhanya. Dan itu disadari betul, manfaatnya sangat banyak sekali. Sebagai manusia awam, tentu ikuti menurut pendapat Imam Syafi'i, dan jangan melupakan menurut pendapat Imam Maliki bahwa rezeki itu didapatkan karena dari kita ikhtiar bekerja, tetapi juga keberkahan dari kita mendekatkan diri kepada Allah. Dikejar-kejar, kadang kerja dari pagi sampai sore, gagal maning, nggak berhasil. Kenapa? Yaitu bahwa yang ngatur rezeki adalah Allah. Rezeki tidak akan salah alamat, rezeki tidak akan ketukar. Rezekinya orang ini ya ini. Ya, maka di samping ikhtiar kita maksimal, ditambah lagi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan cara seperti itu jadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal, akan mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan, udah halal baik dan berkah. Berkah itu apa? Menurut Imam Al-Ghazali, definisi berkah adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kalau setiap hari kita tambah kebaikannya, itu namanya berkah. Umur tambah, tapi kebaikannya juga tambah. Buat apa kita dapat gaji tambahan banyak, tapi bukan untuk kebaikan, justru malah untuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu namanya rezekinya gak berkah. Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Semakin hari semakin tambah kebaikan, itu namanya berkah. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan, dipersilakan. Ini sebenarnya waktunya sudah hampir jam 6, cuma karena mendung tadi masih kayak kelihatan masih gelap. Bapak ada yang mau bertanya? Mana? Ya, pakai mic. Coba mohon maaf, mic-nya coba dihantarkan. Bang Billy dibantu itu, sakit ya. Ya, ini Bang Billy sakit kakinya ini. Mudah-mudahan cepat sembuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bahwa sholat subuh itu bacaannya apa ya Pak? Kemudian kalau sholat duha juga bacaannya apa? Sholat duha atau mungkin yang lain, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus sekali. Sholat suruh bacaannya apa saja? Biasa, bebas sebetulnya. Misalnya Fatihah wajib, habis Fatihah suratan, surat bagian dari Al-Quran. Boleh suratnya itu yang hafal apa, yang disenengin apa, ya. Itu biasa kita. Sholat duha, ya wad duha, wasamsi,
kalau bisa. Kalau nggak bisa, selainnya apa? Terserah. Mau yang panjang boleh, yang pendek boleh. Jadi kalau sholat duha ya, duha itu ya harus supaya sesuai. Ya. Kemudian jodohnya apa? Alam Nasroh boleh. Ya. Ada ayat-ayat yang memang artinya bagus. Di antaranya ada Alam Nasroh itu artinya kan begini. Alam Nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Nah itu inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di dalam kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Di dalam kesulitan pasti akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab, ketika orang itu sudah selesai dengan satu pekerjaan, hendaknya beralih kepada pekerjaan yang berikutnya. Gitu. Setelah istirahat atau setelah cukup waktu istirahat, beralih kepada pekerjaan berikutnya. Kita sudah selesai ini. Maka harus mengerjakan berikutnya. Itu fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Pekerjaan sudah, kemudian fa ila rabbika farghab. Kepada Tuhannya lah kita ini berpasrah diri. Alam Nasroh banyak oleh para ulama dianjurkan untuk bacaan apa saja yang diperlukan oleh kita, hajat-hajat kita, termasuk jenazah yang kaku sudah nggak bisa ditekuk, pelan-pelan sampai diurut dibacain Alam Nasroh. Jadi Alam Nasroh itu untuk melunakkan tulang-tulang yang memang orang sudah meninggal bisa, artinya supaya lemas, melemaskan hati juga bisa. Sebab itu adalah melapangkan dada kita. Alam Nasroh laka sodrok. Itu agar kita itu ada kesabaran, ya. Kita itu tabah, kuat, ya, itu Alam Nasroh. Banyak sekali orang sudah meninggal di dalam kubur supaya pertanyaan malaikat itu mudah untuk dijawab oleh dia, dibacain Alam Nasroh 3 kali, ambil itu apa namanya tanah yang sudah di atas kuburan sudah dibentuk begini, diambil sambil dipegang-pegang, bacain Alam Nasroh. Selesai dilemparkan lagi sampai 3 kali. Itu ada apa namanya hadisnya bahwa itu akan memudahkan untuk jawabnya jenazah yang di dalam kubur, menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Alam Nasroh itu memang banyak sekali gunanya. Baca Alam Nasroh. Di dalam hadis, siapa yang sholat subuh baca Alam Nasroh dan Alam Taro, maka akan dipelihara siang itu ya, dari mara bahaya. Subuh nih, subuh Alam Nasroh rakaat pertama, yang kedua Alam Taro, jadinya 2 alam. Imam 2 alam, pertama Alam Nasroh, kedua Alam Taro. Orang mau ceramah baca Alam Nasroh supaya apa? Supaya dia punya ceramahnya bisa dicerna dan bisa dimanfaatkan oleh pendengar. Itu baca Alam Nasroh banyak banget, maka artinya sangat baik. Itu Alam Nasroh. Kemudian kalau kita hafal wasyamsi wadduhaha, baca wasyamsi wadduhaha ya, sama surat Ad-Duha. Nggak bisanya cuma kulhu, ya kulhu saja nggak apa-apa, tapi berusaha untuk tambah lagi hafalannya. Jangan kul ya kulhu terus, malaikat sampai hafal. Ini orang rajin banget nih sholat duha, tapi saya sudah paham dia dari kejauhan aja pasti dia itu kul ya sama kulhu. Begitu ini kul ya ayyuhal kafirun. Tuh kan, gue bilang apa?
kul saja dia, kuliah sama kulhu ya. Bolak-balik dari dulu kuliah kulhu ya. Nah ini nih sudah waktu apa nih? Syuruk. Ya, tunggu 10 menit baru kita sholat, itu boleh dan itu bagus. Makanya di Madinah, di Mekah itu banyak orang itu selesai sholat subuh pada tidurannya itu apa? Miring ke kanan ya, miring ke kanan, tunggu suruk. Begitu suruk sudah selesai, dia sholat 2 rakaat baru pulang menuju ke pemondokannya masing-masing. Hanya Indonesia yang tertib dalam berhaji maupun berumroh diatur oleh travel maupun oleh Departemen Agama. Negara-negara lain masing-masing Pak mau haji ya, masih ada kuota apa enggak untuk negara tersebut, dia ngurus sendiri. Makanya di Mekah ada yang enggak beli hotel, dia tidurnya di masjid, tasnya ada di tempat apa namanya kamar mandi, kadang dibawa-bawa ditenteng-tenteng buat bantal ya. Di Arafah Mina juga tidur sejadi-jadinya, dia punya tenda kecil gitu untuk sendiri gitu, untuk sendiri, kadang-kadang berdua suami istri ya. Itu mereka enggak teratur. Nah di Indonesia sudah diatur, kalau sampai hotelnya nggak sesuai aja kena pelanggaran. Itu jadi bebas ya. Main yang lain. Oh iya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini Pak Ustaz nanya sholat subuh. Kalau perempuan yang ada di rumah bagaimana? Apa bisa sholat subuh? Apa harus di masjid aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat suruk itu yang mendapatkan pahala seperti pahalanya orang umroh itu yang di masjid. Di masjid setelah sholat subuh belum kemana-mana, dilanjutkan dengan taklim seperti ini, atau dia duduk iktikaf gitu. Kalau di rumah ya bukan sholat suruk namanya ya, sholat duha mutlak di rumah. Jadi sholat suruk itu yang dari sholat subuh di masjid belum kemana-mana, masih ada dalam lingkungan masjid, belum pulang ke rumah. Kalau timbang ke kamar mandi atau ke ini nggak masalah ya, itu masih dalam ruang lingkup di sekitar masjid itu Bu ya. Itu belum selesai itu tadi apa? Hah? Ayo sholatnya duha aja, sholat duha aja, sholat duha. Ya, yang beruntung makanya yang sholat di masjid itu ke masjid. Nah di masjid. Ya. Kalau nggak ada pengajian kan kelamaan nunggunya ya, kelamaan nunggunya. Kalau baca Quran terus sampai suruk boleh seperti itu. Ya makanya beruntung kalau setiap hari Sabtu jangan absen, setiap hari Sabtu hadir supaya bisa sholat suruk. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tidak ada lain. Pertanyaan tidak ada, cukup. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.